Sama bukan? Ya, Ehmed. Ini bacanya bukan Ehmed, tapi Emet. Tahu nggak kenapa kok Nandar plesetin kata ini menjadi Ehmed? Supaya bisa dia kaitkan dengan nabinya dia. Kan rempet-rempet nih, Ehmed. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Nandar lagi. Debatnya antara Nandar dengan Pak Luga. Nah, debat ini berbicara mengenai klaimnya Nandar lagi nih. Nandar ngeklaim kalau Yohanes 14 ayat 6 mengenai kata emet itu adalah nubuatan untuk nabinya. Memang dia ini pinter klaim ya guys. Ada beberapa klaim lagi yang nanti saya akan bahas. Kayaknya seru kalau bahas Nandar, karena Nandar ini suka pakai bahasa Ibrani yang sebenarnya dia nggak ngerti. Ya, tapi kelebihan dia satu, nggak ngerti, ngawur, tapi nggak punya malu. Nah, ini yang dia punya kelebihan nih guys. Nah, kali ini kita akan bahas langsung aja mengenai klaimnya dan juga beberapa bahasa Ibrani yang saya akan luruskan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan fokus ke bahasa Ibrani guys, untuk pengetahuan kita semuanya dan tentunya untuk iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Mari kita langsung nonton videonya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di opening statement, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mendapatkan gelar Al-Amen atau Ehmed atau Emunah, ya, hanya Nabi Muhammad SAW. Katanya satu-satunya manusia mempunyai gelar Al-Amin, Emet, itu ya nabinya Mas Nandar. Jadi konteksnya ini, Nandar ingin klaim bahwa kata Emet tadi yang katanya Ehmed itu adalah nubuatan tentang nabinya. Pokoknya semua yang ada dalam Alkitab mengenai kata Emet itu adalah mengenai nabinya. Ya, kita akan bahas ya selanjutnya ya dalam konteks ini. Mari kita lanjut. Ingat, Yeshua HaMasyiah tidak pernah mendapatkan gelar Al-Amin. Apalagi kalau kita melihat ini ya, pengertian. Jadi bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu memiliki pengertian, memiliki definisi yang mirip-mirip, bahkan sama. Amen, benar, terpercaya. Al-Amin di dalam bahasa Arab bagaimana? Sama bukan? Ya, Ehmed. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Sama bukan? Ya, Ehmed. Ehmed katanya. Guys, kalau kalian bisa bahasa Ibrani dan bisa baca bahasa Ibrani, ini tidak dibaca Ehmed. Bacanya tuh Emet. Ini bacanya bukan Ehmed, tapi Emet. Tahu nggak kenapa kok Nandar plesetin kata ini menjadi Ehmed? Supaya bisa dia kaitkan dengan nabinya dia. Kan rempet-rempet nih, Ehmed. Padahal ini Emet guys, bukan Ehmed. Gak nyambung banget apa yang dikatakan Nandar. Saya pikir semenjak debat sama saya, Mas Nandar belajar bahasa Ibrani. Ya mungkin belajar bahasa Ibrani ya, tapi sampai sekarang ternyata baca pun salah-salah terus gitu. Emet dibaca Ehmed supaya bisa dikaitkan sama nubuatannya dia. Nah sekarang yang makin parahnya Nandar itu, dia klaim dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ ada kata Emet itu dibilang nubuatan tentang nabinya. Padahal kita akan cek nih, ayat ini siapa yang bicara guys. Kita langsung aja nonton video dari Nandar. Sama bukan? Ya, Ehmed. Oleh karenanya di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Anoki haderek Ehmed, Fehayim. Aku adalah jalan bagi Ahmad, Fehayim dan hidup. 6. Anoki haderek Ehmed, Fehayim. Aku adalah jalan bagi Ahmad, Fehayim dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6 yang dikutip sama Nandar tadi, katakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Jadi yang bilang Anoki atau akulah di sini siapa? Siapa? Yesus dong. Yesus yang bilang akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu adalah gelar yang dimiliki oleh Yesus. Bukan nabinya Nandar. Lah kok bisa ini Nandar ini loh. Ambil ayat ini untuk nubuatin nabinya. Apa nggak lucu nih mas ini? Dalam Yohanes ini pakai ya bahasa Yunaninya. Lege auto ho Yesus. Dikatakan Yesus ego emi he hodos kai he aletheia kai he zoe. Nah, kalau kita kaitkan di sini jalan itu yaitu he hodos. Kebenaran he aletheia
dan juga hidup adalah hezoe. Dan kata yang dikaitkan kata emet itu sebenarnya kata aletheia. Kita akan cek ya. Kata aletheia itu keluar juga dalam 1 Samuel guys, dalam perjanjian lama. Dan itu memakai bahasa Ibrani. Emet. Bukan memakai ehmet. Sekali lagi ya, bukan ehmet tapi emet. Nggak ada kata he di sini. Kalau misalnya pakai he di sini, misalnya pakai he begini, nah di sini ada lubang sedikit, itu jadinya ehmet. Tapi persoalannya nih nggak ada, jadi emet. Jangan ngawur betul nandar ini. Dan ini dikatakan emet atau artinya kebenaran tadi. Yang diklaim katanya adalah gelarnya nabinya Nandar, padahal itu gelarnya Yesus. Atau Heodos, atau yang kita kenal dalam bahasa Ibrani adalah haderek. Derek ini artinya jalan. Haderek. Derek. Ha itu adalah the way. Atau derek berarti jalan. Dan kalau kita lihat lagi kata hidup yang dikaitkan Nandar tadi sama gelarnya dari nabinya Nandar itu memakai kata zoe. Zoe dalam bahasa Ibraninya atau Hayim, Hayim, life. Ini gelarnya Yesus 3 ini. Yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Ini gelarnya Yesus guys. Dan ini diplesetkan menjadi kata emet sama Nandar. Dan emet yang saya bilang tadi atau yang disebut sebagai kebenaran ini diplesetin sama Nandar menjadi ehmet. Nah, kalau dalam hal ini cobalah suruh Nandar buktikan, suruh baca. Teman-teman harusnya ini Pak Luga ini tanya, Dar itu yang kamu tulis itu bacanya apa? Kalau Nandar bilang ehmet, ya tinggal bilang aja di mana kata he, gitu loh. Itu kalau debat sama saya kejar itu ke bahasa Ibraninya. Karena itu jelas-jelas salah fatal di situ. Mengaitkan kata ehmet dengan emet itu kesalahan yang fatal. Selain itu nih guys, selain itu penerjemahannya Nandar dalam Yohanes 14 ayat 6 itu jelas keliru. Dia pakai bahasa Ibrani, dihafal dia, lalu dia terjemahkan sesuka hatinya sendiri dan keliru lagi. Kita akan cek bagian mana yang keliru. 6. Anoki haderek vehmet. Vehayim. Aku adalah jalan nih bagi Ahmad. Vehayim dan hidup. Hayim. Aku adalah jalan nih bagi Ahmad. Vehayim dan hidup. Nah, dia plesetin terjemahannya Yohanes 14 ayat 6 itu menjadi akulah jalan bagi Ahmad. Kita dengar sekali lagi. Aku adalah jalan nih bagi Ahmad. Akulah jalan bagi Ahmad. Kenapa kok ini bisa diklaim? Karena dia plesetin nih. Katanya akulah jalan bagi Ahmad. Padahal kalau kita cek bahasa Yunani dan Ibraninya tidak ada kata bagi guys. Bagi Ahmad, nggak ada itu. Itu jelas klaimnya Nandar ini. Kita langsung cek aja ya. Arti yang disebut Nandar itu jelas ngawur total 1000% guys. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sini lege auto Yesus ego emi hehodos. Yang saya sudah kaitkan yang kuning ini jelas dengan haderek yang artinya the way atau jalan. Kata he ini jelas bermakna he atau di sini ha itu the. Oke ya, jelas ya. Dan kai he aletheia ini jelas pakai waha emet. Ini wow. Wow itu dan. Ha itu yang saya sudah jelaskan the. Ini dan. The. Emet. 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 Bukan ehmet. Kebalik bacanya Nandar. Kalau A-nya ini di depan, H-nya ini di belakangnya ini ditukar. Nah, baru ehmet. Persoalannya ini H. H ini artinya the. Yang artinya kebenaran. The emet. Dan jelas ini keliru. Kalau diartikan jalan kebenaran bagi Ahmed. Akulah jalan bagi Ahmed. Jelas keliru kalau diterjemahkan menjadi akulah jalan bagi Ahmed. Aku adalah jalan bagi Ahmad. Akulah jalan bagi Ahmad. Jelas keliru dong. Ini kalau diartikan ya. Anoki atau aku siapa di sini? Aku di sini adalah Yesus. Anoki
itu adalah Yesus. Anoki, haderek, jalan, WH emet, dan kebenaran, WH kayim, dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan akulah jalan bagi Ahmad. Jelas ngawur nih. Apalagi Ahmad itu yang diklaim sama Nandar sebagai nabinya. Karena kalau kita kaitkan sebenarnya dengan karakter di dalam bahasa Yunani udah keliru. Jadi dalam bahasa Yunani itu memiliki jenis kelamin. Jadi satu kata itu biasanya ada maskulin. Maskulin untuk laki-laki, feminim untuk perempuan, neuter untuk yang netral. Nah, di sini sebenarnya kata emet sendiri itu memiliki jenis kelamin feminim. Kalau Nandar tahu. Aletheia itu adalah kata benda yang merupakan feminim, singular, single, feminim. Nah, kalau ini dikaitkan dengan nabinya Mas Nandar yang diklaim tadi Ehmet, apakah nabinya Mas Nandar feminim? Kan tentunya enggak. Harusnya di sini maskulin gitu loh. Lah ini kok bisa disandangkan kepada Yesus? Iya, karena kebenaran di dalam bahasa Yunani itu memiliki jenis kelamin feminim yang dikaitkan dengan Yesus, yang dikaitkan dengan Yesus yang adalah maskulin. Jadi ini adalah kata atau gelar yang dimiliki oleh Yesus. Sampai di sini kita bisa simpulkan. Yang pertama bahwa Nandar itu hanya bisa menghafal Ibrani, nggak ngerti sama sekali artinya atau bacanya. Yang kedua, kata emet itu bukan kata Ehmet yang bisa diplesetin sama Nandar jadi nabinya. Yang ketiga, gelar emet atau kebenaran itu dimiliki hanya oleh Yesus saja atau aletheia. Karena kebenaran aletheia hanya dimiliki oleh Tuhan saja. Karena kebenaran yang dimiliki manusia adalah dikaiosune. Kalau Mas Nandar pakai kata aletheia untuk nabinya, berarti nabinya adalah Tuhan. Apakah mau untuk teman-teman seimannya Nandar? Kan jelas enggak. Karena nabinya Nandar bukan Tuhan, kan gitu. Selanjutnya, terjemahannya jelas bukan bagi Ehmet, tapi dan kebenaran. Oke ya. Sampai di sini sebenarnya saya rindu sekali berdoa pada Tuhan supaya Nandar ini bertobatlah dari kelakuannya yang suka comot-comot Alkitab, dari tindakannya yang suka ngawur-ngawur menerjemahkan Alkitab yang padahal dia nggak ngerti. Tapi saya kasihan juga untuk mereka yang dengar dan percaya sama Nandar ini, karena Anda sudah disesatkan sedemikian jauh dengan mencomot-comot ayat Alkitab sesukanya. Carilah guru yang tepat untuk belajar supaya Anda tidak salah jalan. Luis Prasetyo sini. God be with you all.